Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, Kota Jambi sebagai etalasenya Provinsi Jambi itu adalah tempat keluar masuknya orang menuju Provinsi Jambi. Karena ada bandara, ada terminal, dan itu menjadi bagian yang menarik bagi para pengunjung ataupun orang dari luar mau masuk ke Kota Jambi. Ada selentingan. Nah, ini selentingan katanya. Ada yang menarik di Kota Jambi ini karena banyak minol. Nah, dan tentunya ini menjadi tanda tanya besar, apakah itu sebuah ketertarikan yang realitanya seperti itu atau hanya sebatas isu belaka. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bahas itu, kita akan coba kupas itu dengan para narasumber yang hari ini sudah hadir dan semuanya punya kompetensi untuk bicara terkait dengan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Langsung saja kita sapa siapa saja yang hadir pada obrolan kita pada malam hari ini. Pertama, kita sapa dulu Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi. Saya biasa panggil beliau nih Abang nih. Bang Muhammad Zayadi, SPT. Apa kabar Bang? Masih di DPRD Kota Bang ya? Ada rencana mau naik kelas Bang yang 2029? Kita lihat situasi. Lihat situasi. Kalau dengan politisi itu nggak pernah pasti Bang. Kita lihat situasi. Ya, dukungan atau ancaman yang banyak. Gitu aja. Oke, terima kasih Bang Zayadi udah bisa hadir di dialog kita pada hari ini. Kemudian kita sapa juga Pak Dr. Haji Ridwan Jalil, MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua Umum MUI Kota Jambi. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat ya? Dan ini kan udah malam nih, tapi segarnya itu masih terpancar. Seharusnya orang udah malam ini kan pada lesu nih. Alhamdulillah, karena aura dari hostnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter sudah bisa hadir. Tentunya kesibukan sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua pasti banyak sekali ditambah dengan aktivitas harian, tapi ada ruang dan waktu juga untuk kita di sini. Berikutnya kita sapa juga ini aktivis muda tapi dituakan ini. Ketua Lembaga Adat Kota Jambi, Datuk Azwan Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tuh? Alhamdulillah sehat. Ya, ini jarang terjadi orang muda tapi dituakan. Datuk Mudo. Datuk Mudo. Kalau Tucung kalau anak saya itu manggil Tuk Do. Mudo. Datuk Mudo. Terima kasih Tuk sudah bisa hadir di Orasi. Dan kita nanti akan berdiskusi banyak nih. Ya. Mudah-mudahan pandangan dan pendapat Datuk bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Berikutnya Ustadz Arizal Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah FPI Kota Jambi dan konsisten dengan aktivitasnya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sama nih, pada segar-segar semua nih tamu kita ini. Habis kondangan. Habis kondangan. Oh iya, hari ini ya. Oke, luar biasa. Dan narasumber kita yang terakhir. Nah, ini saya pikir untuk Jambi nggak ada yang kenal ini. Karena memang aktivitasnya banyak, suaranya lantang, dan bicaranya itu lugas, tambah tendek aling. Beliau adalah Bang Jeffrey Bentara Pardede. Sehat Bang? Sehat. Abang pakai baju kuning Abang nih. Iya, beliau adalah pemerhati investasi. Dan kita tahu persis bahwa Kota Jambi, Provinsi Jambi lagi giat-giatnya investasi sekarang. Karena tentunya untuk mendatangkan orang, kemudian bagaimana orang berinvestasi, dan tentunya ujung-ujungnya adalah dinamika ekonomi berjalan dengan baik. Terima kasih Bang Jeffrey udah hadir dan kita akan berdiskusi banyak nanti. Nah, mungkin langsung ke Bang Jeffrey lah, karena Bang Jeffrey ini langsung bercerita tentang investasi. Seperti yang saya buka di awal tadi Bang, bahwa dalam tanda kutip ya, langsung aja Bang. Nah, ya nanti. Dalam tanda kutip, orang datang ke Jambi itu salah satu isunya karena ada minolnya Bang. Apa iya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi kalau dibilang bahwa Jambi itu menjadi daya tarik perhatiannya itu minol, saya rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Ya kan? Oke. Tapi mungkin yang menjadi daya tarik Jambi itu satu pertama sumber daya alam, Sumber daya alam. ya kan?
Yang kedua ya, Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa, Oke. ya kan? Jadi memang banyak ketertarikan pengusaha untuk melakukan investasi di Jambi, baik dari nasional, ya kan? Bahkan dari luar negeri juga banyak yang berinvestasi. Hari ini di Jambi itu ada 7 penanaman modal asing Oke. yang melakukan eksplorasi, ya kan, terkait minyak dan gas. Nah, jadi mungkin itulah ketertarikan para pengusaha kepada Provinsi Jambi. Yang menjadi daya tarik dari Provinsi Jambi adalah sumber daya alam, Oke. ya kan, dan usaha-usaha lainnya, perkebunan, pabrik kelapa sawit, itu yang menjadi daya tarik. Tapi kalau dibilang minol, Oh. ya mungkin Enggak lah, begitu, ya. bukan menjadi daya tarik orang luar untuk ke sini mencari minol. Oke. Jadi itu mungkin. Ya. Kemudian berarti itu yang dalam tanda kutip tadi itu nggak benar, Bang, ya? Nggak benar. Nah, tetapi gini, Bang, di kota Jambi ini kan pintu masuknya orang, pintu keluar masuknya orang datang ke Jambi dulu, karena kita punya bandara, terminal, kemudian dari Jambi baru transit mau kemana. Iya. Nah, menjelang transit itu biasanya singgah lah atau mencari tempat lah. Iya. Nah, dan itu juga masih menjadi apakah yang harus tersedia atau mungkin apakah yang akan dicari oleh para yang datang tadi, yang miras itu tadi, Bang. Nah, karena memang pada hakikatnya kota Jambi ini kan kota beradat. Nah, tentu tidak akan mencari seperti itu. Tapi kita banyak mendapat info bahwa di Jambi itu marak, Bang. Nah, kalau itu benar, gimana menurut Abang nih? Jadi kalau itu mungkin terkait hiburan ya, Oke. dari para pelaku usaha yang datang hadir ke Jambi, mungkin ya terkait penatnya dengan usahanya, dia memang mungkin dia membutuhkan hiburan. Oke. Tapi hiburan itu kan macam-macam, ya kan? Itu di kafe, seperti duduk di kafe, di resto, tidak terlalu fokus kepada minol, Oke. ya kan? Mungkin ada orang-orang tertentu lah, ya kan, yang memang mengkonsumsi itu. Tapi tidak memang bahwa itu harus kita sediakan di dalam tempat-tempat hiburan yang melakukan operasi di Oke. Provinsi Jambi dan di Kota Jambi khususnya. Oke. Baik, Bang Jeffrey, dan itu tentunya menjadi sebuah sebuah keharusan juga lah, karena memang Jambi sebagai kota beradat itu sudah tertanam dari lama. Dan jangan sampai itu tercoreng dengan adanya aktivitas itu. Oke, Ustadz dari FPI ini, apa sama pandangannya dengan Bang Jeffrey terkait fenomena yang ada di kota Jambi ini tadi, terkait dengan miras itu? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan. Jadi kami dari Front Persaudaraan Islam menyikapi fenomena yang terjadi di kota Jambi terkait minum-minuman beralkohol. Kalau dari FPI mungkin konteksnya tolak ukurnya lebih ke akhlak, akhlak dan karakter karakter pemuda masa depan nanti. Jadi kalau dari sekarang anak-anak muda kita sudah menjadi suatu dikatakan minol, kita anggap sesuatu yang legal di kota Jambi, wah itu sangat miris sekali. Karena tidak sejalan dengan wajah negeri Jambi sendiri kan. Oke. Tanah pilih pusako betua, adat bersendi sarak, sarak bersendikan kitabullah. Artinya kan ada tata cara dan aturan yang memang menjadi kearifan lokal suku Jambi, orang Jambi yang memang masih sangat sejalan dengan syariat tadi. Nah, jadi dari segi apapun ya sangat tidak bisa kita benarkan, khususnya dari FPI. Kalau ada narasi yang istilahnya melegalkan tempat-tempat menyediakan minuman-minuman beralkohol tadi, ya, banyak, konteksnya banyak. Karena kalau sudah diawali dengan minuman-minuman keras, bisa jadi nanti menimbulkan hal-hal negatif yang lain-lain lagi. Nah, dan kota Jambi pun bisa tercoreng. Ya, betul kata abang saya tadi, investasi banyak dia. Tidak ada hubungannya investasi dengan minuman-minuman beralkohol. Tidak ada hubungannya, ya kan? Ya, minuman-minuman beralkohol itu tergantung manusianya.
bukan investasi. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi di sini kami dari FPI konsisten dari dulu, apapun itu, manapun tempat yang menyediakan minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman keras, apalagi secara vulgar, ya kami akan melaksanakan proses atau melaksanakan langkah-langkah, tentunya secara birokrasi, secara undang-undang adat yang berlaku di Kota Jambi, agar tempat tersebut bisa ditertibkan. Nah, mungkin itu dulu dari Persaudaraan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, Datuk, saya coba mengutip ada ungkapan dari Ustadz tadi bahwa apapun kondisinya minol itu apalagi dilegalkan tetap tidak sepakat karena itu berkaitan dengan akhlak. Ya, tanah pilih pusaka betuah. Tanah pilih ini kan nggak sembarang tempat bisa dapat. Tanah pilih ini, ya kan. Kemudian adat bersandi sarak, sarak bersandikan kitabullah. Nah, ditambah lagi dalam skala besarnya Jambi kota beradat. Nah, itu sangat berkaitan semuanya. Nah, dengan fenomena ini atau yang tadi selentingan dalam tanda kutip bahwa Jambi itu marak dengan miras, kalau menurut pandangan Datuk gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Yang saya hormati para pemateri yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus host kita, teman saya lama Pak Desi Arianto. Kami dari lembaga adat. Saya cashback ke belakang bahwa Jambi ini didirikan oleh para ulama. Oke. Kita ingat dulu Jambi dikenal dengan Serambi Mekah sebelum Aceh. Jambi dikenal Serambi Mekah, gudangnya para ulama, gudangnya para tuan guru, gudangnya para orang yang alim. Dasar itu menjadikan Jambi dikenal sebagai kota santri. Kita tahu di sebagian kota di Jambi berdiri pondok pesantren yang tua. Ya. Dan itu didirikan oleh para ulama-ulama Jambi. Dalam Al-Quran mungkin kita dalam surah An-Nisa disebutkan bahwa Jambi ini tersurat dalam surah Al-Quran. Artinya sangat luar biasa Jambi ini. Kami dari lembaga adat, ada dalam adat mengatakan tali tiga sepilin. Ya, Itu ada ulama, ada pemerintah, dan ada orang adat. Dan ini berjalan masih sangat erat. Hubungan kami, hubungan kerjasama, hubungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu di pemerintahan, baik itu di keagamaan maupun di adat, itu tetap berjalan. Jadi saya pikir jangan sekali-kali mengotori nilai historis yang ada di Jambi menjadi hal-hal yang sangat dimurkai oleh para pendahulu kita. Dan Jambi juga dikenal saat itu. Saya ingat dalam sejarah Jambi bahwa Jambi ini didirikan oleh para sultan-sultan dan hampir 100% itu agamanya Islam. Oke. Kita tidak lepas dari situ, tapi Jambi orangnya baik. Semua pendatang, ya, semua yang masuk ke Jambi tidak kita musuhin, malah kita ajak berkawan. Ya, namanya Bil Jambi itu Ustadz, ya Pak Mui, namanya teman karib, kawan baik itu Bil Jambi itu artinya Jambi itu. Jadi kita menerima semua, termasuk investasi untuk membangun suatu negeri ini. Namun harus kita garis bawahi bahwa investasi yang mana yang cocok untuk Jambi. Kalau tadi Pak Jepri mengatakan minyak sangat luar biasa, kita sangat dukung. Investasi apa lagi? Pembuatan sumur minyak, gas bumi, batu bara, dan lain-lain, itu sangat kita support. Tapi ini yang lebih mendatangkan pendapatan asli daerah bagi Jambi. Ya kalau tadi soal Mino, saya pikir sebagian kecil lah yang pendapatan asli daerah. Nanti Pak Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi juga akan menyampaikan. Nah, saya berpandangan bahwa selagi tali tiga sepilin ini masih erat dari pemerintah, ulama, dan adat, ini tidak bisa kita pisahkan. Dan saya berharap meskipun investasi kita tidak menghalang investasi masuk, tadi saya sampaikan Pak Ustadz ya, jangan terlalu vulgar lah. Jambi ini masih ada tuannya, Jambi ini masih ada pemuka adatnya, masih banyak alim ulamanya. Kita harus pandang itu. Suatu negeri, suatu bangsa, kalau sudah meninggalkan nilai-nilai tadi, tunggulah azabnya.
Kita tidak mau yang tidak berdosa juga akan kena azab ini. Mungkin itu. Kenapa jemaah tadi ya? Iya, kena berjamaah tadi. Saya pikir ini ya kita lembaga adat tetap sepakat tidak menolak investasi apapun selagi itu positif bagi orang Jambi. Dan saya berpikir dengan situasi saat ini, kemarin kita sibuk-sibuk menyelesaikan geng motor. Ustadz, geng motor yang sudah merajalela, yang sudah melukai banyak orang, yang meresahkan masyarakat. Terus judi online, slot itu sudah mulai dibekukan oleh pemerintah, dibasmi. Nah, sekarang yang hal-hal yang sudah prinsip tadi, jangan dimunculkan lagi hal-hal yang membuat kenakalan remaja lagi. Dampak cerita Nabi dulu, saya juga cerita dikit. Dengan satu minuman hamar tua, itu mengakibatkan bisa membunuh dan bisa berbuat zina. Cuman satu minuman. Beda kalau cuman untuk berzina tidak membunuh. Tapi dengan minuman keras, mabuk mengakibatkan dua dosa besar akan dilakukan. Membunuh orang dan melakukan perzinahan. Itu mungkin Pak Desi Arianto. Siap. Terima kasih Datuk yang tadi memberikan gambaran bahwa memang sebenarnya Jambi tidaklah seperti wacana selentingan yang didengar tadi di awal. Ternyata bukan itu yang menjadi daya tarik orang ke Jambi. Nah, tapi memang informasi yang dapat dari tim kita, maraknya miras itu ada, tapi mungkin nggak kelihatan. Nah, apakah ini bagian dari jasa yang berkembang di Kota Jambi? Karena memang mau nggak mau ketika masuk, orang mungkin yang merasa itu bagian dari untuk memberi hiburan, seperti Bang Jibri tadi, untuk melepaskan penat, mungkin akan mencari itu. Nah, takutnya ketika mencari tersedia, itu kan? Nah, tentu ini menjadi bagian yang menjadi catatan kita juga, dan itu sangat bertentangan dengan tadi yang sudah disampaikan. Kalau menurut saya, Bang, minuman keras itu nggak masalah, Bang. Kan minuman keras itu kan batu es, kan keras kan, nggak ada masalah sebenarnya. Pak Desi. Coba kalau minol ya. Iya, Pak Desi saya tambahkan. Kita ini kan bagian dari pemerintah juga. Selagi pemerintah punya aturan dalam Perda nomor 7 tahun 2000 berapa Ustaz? 2010 bahwa penentuan lokasi untuk jenis usaha hiburan sudah ditetapkan itu, Pak Jeffrey. Tidak mungkin lokasinya depan masjid, atau depan rumah ibadah, atau depan bangunan-bangunan yang dinilai orang sangat bernilai sejarah. Dan saya buka cerita lah, biasanya kalau Sulawesi hiburan itu kan di hotel bintang 5, ya, di tempat-tempat yang tertutup. Dan ini yang kalau ini sudah ada aturan dari Perda, ya kita siap untuk investasi. Karena tidak semua kita yang mungkin ya, ada juga yang suka minum seperti itu, minol. Nah, tapi kita juga tidak bisa melarang. Ya, kita tidak usah munafik, tidak bisa kita melarang orang yang suka minol. Tapi ada tempatnya tersendiri. Dan ini yang mungkin perlu kita luruskan. Jangan sampai nanti menilai, wah kita memberangus minol. Saya pikir ya ada hak-hak tertentu. Dan ini juga harus ada penempatan, harus ada sesuai dengan Perda yang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Jambi. Itu Pak Desi. Karena Datuk sudah menyinggung Perda, nah ada Tuan Perda. Nah, cocok itu. Ada Tuan Perda di sini. Ya, Bang Zayadi, ini wakil rakyat nih. Perda itu kan lahir dari ketetapan di DPR sebagai fungsi legislasinya. Tentunya sebelum dijadikan Perda ada kajian-kajian nih, dan tentunya juga pasti survei ke lapangan sehingga Perda itu akhirnya mengatur. Mengatur itu kan bukan hanya melarang. Ketika diperbolehkan ada syaratnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dengan perkembangan yang tadi, kalau saya masih pesimis luar biasa ini dari beberapa pendapat yang di awal, meyakini betul bahwa di Jambi belum marak, dan bukan itu yang menjadi daya tarik ke Jambi ternyata. Nah, tetapi tidak dipungkiri itu ada. Bahkan Datuk tadi sudah menyampaikan bahwa itu ada dan harus diatur. Nah, sekarang untuk dari sisi regulasi pengaturan yang dibolehkan itu seperti apa di Kota Jambi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pada prinsipnya satu, kami sepakat dan kami juga setiap ada problem yang terjadi di Dewan yang dibawa oleh masyarakat terkait investasi, kami sepakat tadi. Kami sampaikan kami sangat welcome terhadap seluruh investasi. Tapi tentu investasi tersebut adalah investasi yang bisa membawa kebaikan. Jadi ada batasan. Sama juga seperti aturan terkait minol ini.
Dulu ketika inisiatif perda ini oleh pemerintah kota 2010, kebetulan saya juga waktu itu di Dewan, Perda nomor 7 2010, itu kontroversi. Kalau saya termasuk yang sangat frontal. Tidak perlu kita atur karena memang dasarnya sudah jelas haram kan. Tapi memang kita ini kan tinggal di negara yang ada aturan. Tidak bisa juga kita menghapuskan 100%. Apa guru? Mala yudriku kulluh, la yudriku kulluh gitu. Kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semua. Tapi kebalik, mungkin salah dalil mungkin. Tapi intinya waktu itu kita menolak perda ini tidak mungkin. Tapi kami menonjolkan prinsip pertama. Apa di dalam perda itu judulnya, Perda nomor 7 2010 itu pelarangan. Prinsipnya bahwa miras itu dilarang. Karena saya yakin agama manapun pasti tidak boleh. Bahkan dalam Islam, ya, walaupun orang itu minumnya tidak mabuk, tetap hukumnya dosa besar, ya Pak Kiai. Ya. Mabuk atau tidak, hukumnya dosa besar. Jadi sekelas dengan zina dan membunuh hukumnya, walaupun tidak mabuk. Maka ruhnya kita buatlah perda pelarangan. Nah, itu prinsip. Ya, kemudian di dalam perda itu memang ada pengecualian karena memang aturan nasional kita tidak bisa bertentangan di situ. Maka tadi Ketua Lembaga Adat kita menyampaikan ada aturan yang sangat spesifik, misalnya di pasal 5 kalau tidak salah di huruf B ya. Di Perda 7 tadi. Di Perda 7 2010 di ayat pasal 5 huruf B itu dijelaskan bahwa di antara aturan seluruh minuman beralkohol baik kelas A, B, C itu tidak boleh ada beberapa item ABCD dan seterusnya itu berdekatan dengan tempat wisata, fasilitas publik, tempat ibadah, tempat sekolah. Nah, ini menjadi ini dan memang spesifiknya tadi terutama yang dibolehkan. Sebenarnya kita tidak membolehkan, tetapi kan aturan pusat kita tidak bisa menentang itu. Maka kita tuangkan prinsipnya adalah pelarangan. Nah, waktu itu usul dari pemerintah kota tidak pelarangan. Pengaturan, kita tidak mau bahasa pengaturan. Kami dengan tegas mengatakan pelarangan. Termasuk prostitusi. Kami waktu itu minta diganti namanya bukan pengaturan prostitusi, tapi pelarangan. Prinsipnya kita melarang, tapi ada pengecualian yaitu kita kembalikan ke aturan di atas, tidak boleh bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi perda lain yang juga bisa menjadi secara umum ya. Perda lupa saya 47 2002 kalau tidak salah tentang ketertiban umum. Itu secara umum. Jadi apapun kegiatan yang bertentangan yang akan bisa merusak kepentingan ketertiban umum, karena rata-rata mirasnya kan dampaknya ke situ. Di Jambi sudah ada beberapa kasus, misalnya kita lihat yang kemarin terjadi selain daripada anak-anak yang geng motor itu ada yang meninggal karena habis minuman keras, mabuk dan sebagainya kan, termasuk tadi misalnya contoh yang disampaikan Ketua Lembaga Adat kita gitu. Jadi memang secara prinsip kita di Dewan, makanya kemarin di masalah kasus terakhir yang kemarin, bukan hanya Dewan, seluruh OPD yang hadir pada saat itu ikut hearing, ya, baik Satpol PP, LH, kemudian Lurah, Camat, semuanya sepakat. Nah, maka memang ada sedikit yang perlu kami sampaikan agar masyarakat juga tahu. Memang semenjak dibuat aturan sistem izin ini namanya OSS, jadi izin itu keluar, NIB-nya keluar dari pusat, online. Memang agak sangat gampang mendapatkan izin itu. Tapi kemarin di dalam rapat RDP itu kami sudah mengingatkan kepada OPD atau instansi terkait, sebenarnya masih ada beberapa item yang bisa menjadi saringan kita. Satu diantaranya izin domisili. Izin domisili itu dari lurah yang mestinya harus ada persetujuan dari warga setempat. Jadi dia bisa melihat izinnya izin apa gitu. Nah, yang kedua ada namanya kalau tidak salah KPPR ya. KPPR itu penyesuaian ruang. Saya lupa namanya itu. Apakah sesuaian pemanfaatan ruang? Nah, jadi dia harus menyesuaikan. Kalau di situ memang tidak mungkin, maka LH tidak akan mengeluarkan itu, termasuk PU. Jadi banyak OPD terkait yang bisa menjadi saringan agar minol ini tidak bisa bebas. Sembarangan. Jadi sekali lagi tidak bisa kita ngambil nutup semuanya kan memang ada aturan pusatnya, tetapi local wisdomnya kita sudah buat perda pelarangan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Zayadi. Pasti
artinya itu kan semuanya sudah diatur. Dan dalam proses pengaturan itu DPRD bersepakat bahwa itu termasuk kategori pelarangan. Nah, kalau dilakukan juga berarti ada yang dilanggar proses pelarangan itu. Nah, mungkin kita butuh jaga pandangan dari MUI, Pak Dr. Ridwan. Bang Jeffrey memokuskan tadi bahwa kita menyambut baik adanya investasi. Dari FPI menyampaikan bahwa lebih penekanan kepada akhlak terkait dengan minol ini. Apapun bentuknya, jangan sampai dengan melakukan atau beraktivitas atau meminum minol itu mengganggu akhlak. Nah, dari Ketua Lembaga Adat itu juga jelas dari miras tadi itu atau minol tadi itu bisa melakukan kegiatan dosa besar, pembunuhan, berzina. Nah, artinya di sini tergambar bahwa yang menyebabkan apapun positif masuk ke Jambi kita terima, tapi ketika ada hal yang sedikit dan itu sumbernya dari miras, semuanya rata-rata menolak, apalagi sudah ada perda. Nah, kalau dari pandangan Pak Dokter ini seperti apa? Baik. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana perspektif Majelis Ulama, ya. Baik itu masalah perkembangan ekonomi, masalah politik, terutama masalah yang sedang tren sekarang nih kan, minol, minuman alkohol. Nah, dalam pandangan Majelis Ulama itu jelas. Kalau diibaratkan, karena Majelis Ulama ini berfungsi sebagai khodimatul ummah. Dia untuk melayani umat jikalau ada masalah yang kusut di bawah. Jadi dia memberikan apa yang dibutuhkan umat gitu. Nah, diibaratkan begitu, maka kalau yang ditanyakan tadi bagaimana pandangan Majelis Ulama terhadap masalah-masalah yang kita hadapi ini, ya. Di Majelis Ulama itu sudah jelas sekali, ada komisi fatwa di situ yang telah menelurkan berbagai fatwa. Apalagi dengan kasus minuman keras, minuman beralkohol yang barusan terjadi ini. Jelas dalam kajian Islam itu ada satu kaidah, ya. Darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih. Jadi menolak kemungkaran, menolak kemudaratan, menolak kejahatan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Jangan hanya mikirkan cuan lalu mengorbankan masyarakat gitu. Miras ini jelas-jelas dari zaman dulu sudah dipatwakan haram karena memang dalilnya tuh qot'i gitu. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, bagaimana itu minuman keras dan judi? Qul fihima, katakan terhadap keduanya itu adalah dosa besar. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi dalam perspektif Majelis Ulama. Karena Majelis Ulama ini kalau diibaratkan kesebelasan, ya, kesebelasan bola kaki, Majelis Ulama itu penjaga gawang. Jangan sampai kebobolan. Penjaga gawang. Kemudian back satunya lembaga adat. Dia menjaga tradisi. Sebelum sampai mempertahankan. Sebelum sampai ke gawang dijaga. Jaga, dibentengi oleh tradisi-tradisi tadi itu. Kemudian ada back kanan, ada back kiri. Itu adalah NU dan Muhammadiyah. Nah, penyerang-penyerangnya ini ialah seperti FPI, ya kan? Ormas-ormas yang lain, itu penyerang itu. Ibarat satu kesebelasan. Nah, terjadi kusut di lapangan
Orang kan nanya nanti tuh apa hukumnya, kemudian boleh atau tidak. Nah itu balik ke penjaga gawang. Karena di sana majelis ulama itu kumpulan para ulama-ulama. Ada di sana komisi fatwa yang memang pakar di bidang masalah hukum agama kan. Nah dengan adanya majelis ulama ini insya Allah apapun masalahnya insya Allah akan dijawab di dalam komisi fatwa. Barangkali itu dulu. Oke, terima kasih Pak Dokter sebagai Wakil Ketua MUI Kota Jambi. Dan dari diskusi awal kita ini tadi tergambar bahwa sebenarnya Kota Jambi terutama itu masih terjaga. Ketua Lembaga Adat tadi menyampaikan 3 tali sepilinan. Bahkan ada tambahan lagi 3 tungku sejarangan, maknanya sama. Nah kemudian ditambah lagi dengan adanya Perda, dikawal lagi dengan MUI sebagai penjaga gawang jangan sampai kebobolan, dan akhlak serta pendukungan terhadap investasi, dan itu semuanya belum tergambar. Tetapi ada fenomena yang masih berkembang dan itu menjadi bagian yang ketertarikan bagi publik, apalagi di medsos hari ini. Nah apa itu? Nanti kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, tadi sempat terputus nih. Kita kan kalau ngobrol di kafe itu kan asik, Bang. Bisa sambil ngopi, bisa sambil minum bisa sambil makan makanan ringan. Cuman kan enggak boleh makan kawan kan. Mungkin ke Ustadz nih dari FPI. Ada yang lagi viral, yang lagi menjadi perhatian publik nih. Ya sebut saja di sini ada badan usaha lah. Badan usaha yang memang di dalamnya ada minol. Nah, mereka berharap jangan ditutup permanen atau jangan dimatikan usahanya, tetapi minimal ada solusi lah supaya ada jalan keluarnya. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz dari FPI gimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau kami dari FPI dari awal kita bilang, kami komitmen dengan sikap kami. Ya, mungkin banyak tempat-tempat usaha selain tempat yang kita maksud itu juga beroperasi. Terkadang di media sosial pun banyak netizen yang bilang, ya katakanlah suara-suara sumbang lah. Kok ini aja, itu aja. Nah mereka tidak tahu. Coba tanya Ustadz Jayadi selaku anggota Dewan Bapak gitu. Berapa kali kami mengangkat kasus-kasus lain, tempat-tempat lain, yang juga kami minta pelakuannya sama, tutup. Akan tetapi kembali lagi, seperti yang dikatakan Ustadz Jayadi, kita punya aturan juga. Perda ini, perda itu, tempatnya diatur bagaimana. Ya kan? Dan kami selaku ormas sosial, selaku kontrol sosial sebagaimana diamalkan undang-undang tahun 2017 ya, untuk mendorong pemerintah menegakkan aturan yang terutama di Kota Jambi. Kalau sikap kita udah final. Itu yang kita bilang tadi. Kita menjaga investasi. Investasi bagi kami apa sih? Investasi masa depan. Masa depan bangsa, masa depan agama, masa depan Kota Jambi 5, 10, 15, 20, 30 tahun mendatang. Itu bagaimana kita hari ini. Kalau kita sudah diam dengan tempat-tempat yang menyajikan minol, miras, dan sebagainya, mau jadi apa? Hah? Yang jadi ketua MUI besok pemuda sekarang, yang jadi DPR besok pemuda sekarang, yang jadi aktivis besok pemuda sekarang. Nah sekarang pemudanya udah biasa dengan tempat macam itu. Nauzubillah min dzalik. Udah cukup dijelaskan tadi dengan Pak Ustadz gitu. Yang namanya miras atau minol atau hambar ini udah final. Ya ayyuhallazina amanu innama hamru wa maisiru wal azlamu wa aslabu rijsum mi amalin setan wa jannadibuhu la'alakum tuflihun. Nah, jelas. Minuman keras, berjudi itu satu paket, Pak. Kalau udah minum minuman keras itu judi lah kawinnya. Udah judi kaki apa zina? Udah zina apa turun ke jalan, lama mabuk, baliklah nyerang orang. Itu yang kami pikirkan. Kalau tempat usaha yang kemarin itu, saya tidak menyebutkan di sini, kakek lah salah pula. Ya.
Coba kita lihat tempatnya di mana. Samping WTC, Ancol, ikon budaya, ikon wisata, masyarakat Jambi. Di seberangnya ada apa? Jambi kota seberang, Serambi Mekah, kotanya para santri, kotanya para ulama, ya? Kotanya para mubalik, santri semua di situ. Sebelahnya ada apa lagi? Gentala Arasi, ikon Islam, ikon budaya kota Jambi. Depannya rumah dinas gubernur. Depan rumah dinas gubernur ada apa? Ada rumah sakit Bayangkara. Coba tempatnya, tidak payah kita cari. Kalau masih pencarian tempatnya masih aman. Maka saya bilang, kalau nak buka lah, tapi jangan nampak dengan kami. Kalau nampak jangan dekat, kami tutup. Oke. Jadi di sini kami Front Persaudaraan Islam tetap melakukan upaya-upaya, tapi dengan aturan, dengan undang-undang. Tidak bisa kami gerasak gusuk. Tanya Ustaz Jayadi, kami surati, kami ajak hearing, kami datangi SKPD terkait. Kalau tempat kemarin itu udah final, Pak. Semua yang berwenang di situ menyatakan itu tidak bisa dilanjutkan. Ya sudah tutup, Pak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Ustadz. Nah, Bang Jeffrey selaku pengamat investasi nih, gimana Bang dengan pandangan dari FPI tadi Bang? Jadi mungkin saya juga sepakat semangatnya ya kan dari teman-teman FPI terkait kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan. Terkait mungkin saya bisa menambahkan ya, kebetulan saya juga dulu ikut di dalam perumusan Perda RT RW ya Pak Ustadz, terkait tentang penetapan zonasi, ya kan, bahwa Perda RT RW itu menetapkan wilayah zonasi, ya kan, zonasi perumahan pemukiman, zonasi pergudangan, ya kan, zonasi wisata religius, dan zonasi bisnis, ya kan. Jadi semuanya sudah ditetapkan di dalam wilayah RT RW. Turunannya ada rencana detil tata ruang, ya kan. Terkait mungkin usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, ya kan, dia juga harus melihat zonasinya benar atau tidak. Dan itu pasti ketika memang tidak direstui, tidak di dalam tetapkan zonasi, pastinya itu tidak akan diperbolehkan oleh pemerintah kota untuk diberikan izin. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin terkait peredaran minol tadi, ya kan? Tidak kita pungkiri, peredaran gelap minol ini memang marak. Yang ilegal ya. Ini kita bicara ilegal. Ketika aparat hukum melakukan razia, ya kan? Baik itu ketika mau menghadapi bulan puasa, kan itu kan aparat hukum sering melakukan razia. Banyak ditemukan peredaran miras ilegal itu, ya kan? Dibawa, ditangkap, ya kan? Dibawa. Nah mungkin, ya kan, ini yang perlu kita harus kendalikan. Maksudnya dikendalikan untuk yang seperti itu harus tutup. Karena memang itu sangat meresahkan dan nanti akan merusak generasi depan kita. Ya kan? Makanya untuk pelarangan itu kan peredaran gelap. Dan itu dilakukan oleh para mafia yang mencari keuntungan. Ya kan? Mafia mencari keuntungan, memperjualkan minol gelap, ya kan? Nah, itu yang harus memang kita berantas, ya kan? Namun demikian, ketika ada perda larangan tadi ya Tad ya, sesuai dengan aturan pusat, ada yang diperbolehkan, ya kan? Mungkin itu adalah bagian untuk melokalisir, ya kan? Di mana pusat tempat hiburan itu melarang, ya kan? Anak di bawah umur untuk datang ke situ, ya kan? Ada itu mungkin yang menjadi perhatian pemerintah terkait larangan ketika izin minol itu dikeluarkan oleh pemerintah, ya kan? Nah, itu yang menjadi fokus kita untuk supaya bisa tetap mengawasi. Karena di dalam perda itu pun, walaupun itu perda larangan minol, ada peran serta masyarakat di situ, ya kan? Ketika aktivitas dari pusat hiburan itu menghadirkan anak-anak di bawah umur, itu menjadi pengawasan kita, pengawasan bersama agar tidak berdampak. Namun demikian, ya kan, kita juga terkait
apa yang sudah menjadi diberikan izin ya kan oleh pemerintah, pastilah itu semua sudah melalui kajian-kajian dari peraturan-peraturan yang sudah ada, ya kan? Aturan sudah ada, aturan dibuat, ya kan? Aturan dibuat juga kan itu ada minta masukan-masukan dari tokoh-tokoh semua, ya kan? Saya memastikan ketika investasi itu dilakukan secara profesional, ya kan? Memang niatnya tulus, niatnya baik, pasti akan berdampak positif dan akan menekan yang namanya hal-hal negatif, ya kan, terkait apa yang diusahakan oleh mereka dalam mereka melakukan kegiatan di Kota Jambi ini. Oke. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bang Pardede. Ya intinya walaupun dari FPI keras menyatakan bahwa tutup, nggak pakai tawar menawar nih, ya kan? Nah, tapi karena ada aturan yang ya mengatur, silakan saja sepanjang aturan itu bisa diterima. Nah, tapi ini tegas menolak loh Bang. Dari sisi investasi nggak masalah ya? Jadi mungkin ini mungkin kebanggaan kita juga lah kepada FPI untuk memperhatikan itu kan. Ketika izin sudah dikeluarkan, ya kan, ini izin sudah dikeluarkan kata Pak Ustadz tadi yang memang memperbolehkan suatu tempat hiburan untuk menyediakan hal itu ya Pak Ustadz ya. Kalau sudah izin dikeluarkan sudah melalui semua kan. Nah, jadi kan tinggal kita mengawasi ketika kegiatan itu ya kan berdampak kepada generasi muda, itu yang akan kita ingatkan dan itu secara aturannya itu tertulis pasti. Anak-anak di bawah umur tidak boleh, ya kan? Jadi itu mungkin yang menjadi perhatian kita bersama ketika izin dari tadi yang Pak Ustadz bilang tadi, ya kan, OSS tadi sudah Tidak melewati Pak Lurah. Itu menjadi pengawasan kita sebenarnya. Oke. Ya kan, supaya tidak berdampak kepada mengganggu ketertiban umum tadi. Pasal apa Perda nomor berapa tadi Pak 7 Ustadz? 2010. Ya. Ya. 7 2010 berarti umurnya sudah 14 tahun. Betul. Ya, Nah, jadi saya penelusuran kita juga di Google sebagai pemerhati ya. Penelusuran di Google nih Pak sebagai pemerhati. Ya kayak yang lagi sekarang tren kita bicarakan ini memang dia adalah franchise dan itu ada di mana-mana. Dan dia bukan diskotik. Dia kafe seperti begini, menjual kopi, menjual apa. Ya kan, tapi dia itu mungkin tidak fokus lah juga untuk menyediakan apa yang namanya minol itu tadi ya. kan. Yang jelas dia juga tidak ada apa namanya itu membuka kepada di iklannya itu ya kan. Dia bisa menerima apa boleh beli makanan dari luar makan di sini. Ada iklannya saya lihat tuh kan. Itu kan keren kan. Dia bisa jagung bakar dari luar dibawa, boleh makan di situ. Boleh makan di situ. Ya kan? Jadi dia juga membantu UMKM di situ. Tapi mungkin untuk terkait minol itu menjadi pengawasan kita bersama. Jadi itu mungkin. Terima kasih Bang Pardede yang tadi juga ya panjang lebar dan ternyata pernah ikut menjadi tim yang ikut membahas RT RW. Karena itu penting sekali yang akan dituangkan lagi dalam RT yang detail lagi gitu. Dan kita butuh juga nih pendapat Datuk selaku lembaga adat. Investasi, kemudian akhlak. Itu kan sesuatu yang kita harapkan. Akhlak harus berkembang dengan baik sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Al-Qur'an dan hadis sebagai pedomannya. Kemudian investasi ini bagian dari kegiatan untuk penunjang ekonomi. Kita harus hidup, ekonomi harus jalan, supaya perputaran uang itu masuk dan kita bisa hidup di situ. Nah, memang dalam investasi itu banyak ikutan yang mungkin tidak kita inginkan. Nah, kalau kasus yang berkembang ini kan bukan investasinya yang jadi masalah. Dia buka kafe seperti yang ada sekarang ini, buka jual makanan juga, tetapi minolnya yang jadi masalah. Kan itu Ustadz ya, minol yang jadi masalah. Kalau seandainya minol nggak menjadi bagian itu, ya clear nih. Nah, ini gimana Datuk? Apakah spesifik nanti yang akan menjadi perhatian kita dalam konteks pengawasan tadi, itu ke minolnya? Itu gimana? Baik, ini Pak Jepri ini saya kenal sebagai segala pengamat.
Jadi kalau ada event-event apa, dia jadi pengamat terus. Malam ini jadi pengamat investasi. Besok jadi pengamat apa lagi ya? Banyak jadi pengamat beliau. Lebih sudah dapat gelar doktor lah gitu kan. Honoris causa. Jadi Pak Desi, saya menyikapi sepakatlah tadi kita bicarakan bahwa kita sangat mendukung investasi yang masuk. Investasi yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Jambi. Karena mereka akan bayar pajak. Pajak akan digunakan untuk pembangunan. Kita juga tidak menutup diri bahwa sebuah kota besar atau kota berkembang seperti kota Jambi juga menerima ya investasi-investasi yang seperti kita bicarakan tadi. Namun kami lembaga adat sangat pesimis Pak Jeffrey. Pak Jeffrey mau ngawas siap malam di situ. Kalau saya malam saya tidak sanggup. Jadi ini harus kita pilah-pilah juga bahwa saya mewakili masyarakat adat dalam kota Jambi pengen investasi itu yang sesuai dengan apa yang diharapkan, bermanfaat untuk masyarakat banyak dan sesuai dengan aturan. Aturan seperti apa tadi? Kita sudah buka bab tadi. Perda nomor 7 2010 bahwa investasi yang berbentuk seperti yang kita sampaikan tadi ada tempat-tempat khusus. Tempat-tempat khusus yang akan menjadi lokasi atau lokalisasi tempat seperti itu. Dan ini yang sangat-sangat jauh dari harapan. Mbok ya kemarin investasi atau investor itu konsultasi dulu lah. Sama mungkin dari Dewan DPRD, dari Majelis Ulama, dari lembaga adat. Cocok tak kami bangun di situ? Ya, seperti itu ya Pak Desi. Konsultasi publik. Iya. Harusnya itu ya. Karena semenjak izin-izin yang sekarang ini sudah pakai OSS, Pak RT pun tidak ada lagi pakai assalamualaikum. Kemarin di PR Pak RT pun lah ngamuk-ngamuk kan Pak Jeb. Iya. Allah, tidak ada pakai assalamualaikum lagi. Selama ini izin lingkung kan melibatkan RT, masyarakat setempat dan juga stakeholder yang lain. Nah, ini yang mungkin terlewatkan. Kalau ini kita terlewatkan terus, kita tidak tahu nanti di masa-masa akan datang muncul hal-hal seperti ini. Dan saya meyakini Pak Jeffrey bahwa tadi Pak Jeffrey bilang ya bukan bar, bukan ini kafe, ya namanya bisnis kan. Banyaklah inovasi. Di dalam ada makanan resto, di belakangnya ada tempat bar, di depannya minum. Yang kami khawatirkan bahwa lokasi itu tempat perlintasan orang jalan, orang masuk keluar dari mal, orang nyebrang pakai ketek ke seberang. Gubernur pun lewat ke situ, Pak. Gubernur Jambi, pejabat-pejabat daerah lewat di situ karena itu rumah raja kita, Pak Gubernur. Alangkah tidak elok, tidak pantas kalau lokasinya di situ. Dan ya jujur ya Pak Jeffrey bahwa jangan sampai nanti kita masyarakat adat Jambi yang adat berseni syarak bekitullah itu ya tutup mata hal seperti itu. Ya tadi kata Pak Ustadz tadi dari EPI, kalau memang tidak ada nampak di kami silakan. Ini takutnya anak-anak kami yang masuk ke situ. Untuk makan tadi kan bisa bawa jagung, nanti lama keluarnya Pak Jeffrey. Masuknya sebentar, keluarnya lama. Keluarnya pagi. Nah, mungkin itu Oke, terima kasih Datuk yang sudah menyampaikan pandangan. Mungkin kembali ke DPR nih sebelum ke MUI, mungkin penegasan saja Pak DPR terkait dengan ini. Konklusinya seperti apa nih? Ya, baik. Satu kepengen, satunya melarang. Ya, kami juga biasanya di RDP itu termasuk saya selalu menegaskan. Kami Dewan itu berdiri di tengah di antara tiga sisi. Ada investasi, ada masyarakat, ada pemerintah. Kami mencoba mensinkronkan. Investasi silakan masuk, pemerintah dapat manfaat dan masyarakat, tapi jangan merusak sendi kehidupan masyarakat seperti kaidah usul fiqh yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ridwan, wakil ketua MUI kita tadi. Kami sangat sepakat itu satu. Yang kedua, kami ingin tambahkan, jangan dibalik. Jadi karena mereka sudah urus izin, ya sudah investasi, kita harus ikut ya. kita harus ikut, tidak boleh.
patokan kita aturan. Silakan Anda berinvestasi sepanjang memenuhi ketentuan. Kita tidak juga bisa serta-merta menghapus semuanya karena memang aturan negara kita kan. Kita maunya kalau boleh dihapus. Maka saya bilang tadi ruhnya itu Perda 7 2010 itu kita minta namanya bukan pengendalian, bukan pengaturan tapi pelarangan. Nah, kita jelas melarang. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah tidak bisa kita cegah dengan aturan pusat tadi. Kita lihat memang hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk seperti di Hotel Bintang 5. Ya kalau kita ini rasanya agak payah lah kecuali kalau diundang. Kalau diundang mau. Nah, iya, tapi itu pun bukan ke situ, tapi untuk acara kan. Oke. Nah, saya tambahkan satu lagi. Tadi Pak Jepri mengulas sedikit perda tentang RT RW. Saya termasuk kedua-duanya wakil pimpinan. Yang terakhir perda RT RW nomor 5 tahun 2024 tentang pembangunan jangka panjang kota 20 tahun ke depan, 2024-2042. Di situ ditegaskan kembali bahwa Jambi kota seberang sebagai pusat wisata budaya religi. Jadi kalau di tempat tadi itu ditaruh seperti itu, apalagi pada hari itu, misal kita kasus terakhir ya, kita tidak sebutkan ininya, semua OPD yang hadir di situ mengakui, dan saya tanya betul kepada pihak yang mewakili manajemen yang hadir pada saat itu, dia ngakui izinnya belum. Tapi NIB sudah, NIB-nya. NIB ini kayak izin prinsip lah. Izin prinsip, tapi kan izin-izin lainnya belum. Ada KPPR-nya tadi konfirmasi penyesuaian ruangnya dan sebagainya. Macam-macam istilahnya saya juga tidak hafal, ya. Nah, itu belum dilakukan. Jadi saya pikir itu resiko usaha. Artinya mereka sendiri di situ saya lihat tidak jeli. Dia buka usaha dengan investasi yang besar, tapi aturan sudah jelas dilanggar. Saya pikir tidak ada toleransi di situ. Sekali lagi kami katakan bukan berarti kami anti investasi, tidak. Silakan masuk investasi. Kita sangat welcome kan, sepanjang investasi itu bisa mendatangkan manfaat, dan sekali lagi kembali kepada tadi, mencegah mudarat itu lebih diutamakan, karena kalau dampak dari miras yang begitu banyak bisa kita komparasi. Berapa sih keuntungan dari pajak miras? Berapa pemerintah harus mengeluarkan dampaknya tadi itu untuk mengantisipasi dan sebagainya, berapa sih gitu. Saya pikir itu penegasan dari kami di DPRD, kami sepakat seperti itu. Baik, terima kasih Bang Zayadi. Terakhir nih dari Majelis Ulama Indonesia sekaligus memberikan konklusi fenomena yang berkembang ini. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Terkait dengan situasi yang berkembang, masalah miras atau minol ya. Islam sudah sejak lama memberikan arahan kepada kita bahwa yang namanya yang memabukkan itu adalah khamar. Khamar ya. Kalau yang menutupi kepala perempuan itu namanya khimar. Khimar, jalbab. Itu menutupi aurat perempuan. Khimar namanya. Kalau khamar itu yang menutupi yang ada di kepala itu. Itu menutupi itu. Jadi dengan adanya khamar itu menutupi akal pikiran. Kalau sudah orang minum khamar, otak tidak berjalan. Sehingga sebuah anekdot ya, ada pemuda mabuk kepengen sholat subuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Nah, mau apa? Mau sholat Pak Imam. Saya tanya dulu, kata Pak Imam, sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat katanya. Kata Pak Imam, balik. Sambil di jalan balik ketemu dengan kawannya. Nak kemana? Nak sembahyang subuh ke masjid. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Ayo kita balik. Kata Pak Imam tadi, saya 3 rakaat disuruh balik. Apalagi 2. Kenapa? Dia mabuk. Makanya khimar atau khomar itu adalah menutup otak kita. Dengan demikian, akibat dari khomar itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jauh-jauh hari menegaskan bahwa yang namanya khamar itu adalah haram dan mudarat. Maka oleh karena itu tegas Majelis Ulama
sudah memberikan fatwa. Saya bawa buku-buku fatwa ini. Fatwa Majelis Ulama di sini lengkap semua. Jadi semua ormas berpegang ke sini. Jadi apapun bentuknya yang namanya qalilun wa katsirun fahuwa haramun. Sedikit banyak khamar yang memabukkan itu adalah haram. Baik dijual, diperdagangkan, yang memerasnya maupun yang memasarkannya adalah haram. Itu tegas dari Majelis Ulama. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih Pak Haji Ridwan yang sudah menegaskan bahwa memang itu sebuah keharusan dan tentu itu menjadi syariat yang harus kita tegakkan. Dan waktu juga lah yang membatasi kita, Bang Jeffrey, Ustadz, kita kepengen ini kita kaji lebih dalam lagi, cuman ya biasalah kalau di itu ada dibatasi durasi. Dan waktu kita sambung lagi dengan topik yang mungkin yang lebih menarik lagi. Datuk dari Lembaga Adat, terima kasih Tuh sudah hadir. Ya, dan tadi kami sangat terbantu dan ini bisa menjadi perhatian publik juga bahwa yang kita bahas ini bukan sekedar cerita di kafe saja, tapi ini fenomena yang sedang berkembang dan itu ada yang meresahkan, ada yang berharap ini tetap jalan. Nah, tentu tadi pandangan-pandangan itu juga memberikan informasi lah kepada kita semua. Datuk dari MUI, terima kasih juga sudah memberikan keterangan, bahkan ya kalau saya merasa ini juga bagian dari dakwah. Ya, sampaikanlah walaupun satu ayat dan itu menjadi tugas kita semuanya. Bang Zayadi dari DPRD Kota Jambi, Ketua Komisi 1 ya. Wakil Ketua Komisi 1 juga sudah hadir bersama kita dan tentunya ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Oke, pemirsa, tanpa terasa 1 jam sudah kita lalui dengan bahan diskusi yang cukup menarik. Pertama, ternyata bukan miras yang menjadi daya tarik untuk Jambi. Itu sudah terbantahkan tadi. Dan ternyata adat istiadat, syariat Islam itu masih memagari Kota Jambi. Dan semuanya sepakat bahwa investasi harus masuk ke Kota Jambi, tentunya dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Terkait dengan miras, tadi semuanya sudah sepakat, mirasnya yang harus diatur. Nah, sehingga peredarannya tidak bisa bebas, kemudian ada yang membatasi juga terutama tempatnya, kemudian cara peredarannya, cara penggunaannya, dan itu tidak bisa sembarangan. Dan kita sudah bersyukur, sudah ada perda yang mengatur, itu sudah berumur 14 tahun. Udah gadis nih perda nih. Nah, seharusnya sudah bisa terimplementasi dengan baik. Dan tentunya itu adalah semuanya dalam rangka memagari Jambi dari akhlak-akhlak yang tidak diinginkan dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih pemirsa, ini bagian dari kita semua untuk saling mengingatkan dan tetap bersama orasi. Semua bisa bicara di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.